Kita patut bersyukur pada Allah Azza wa Jal bahwa yang pertama tentunya kita masih bisa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla taufik dan juga kekuatan untuk bisa menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan yang mana hari ini adalah di antara hari-hari terakhirnya dan hanya menyisakan mungkin tinggal tersisa 2 hari ke depan, besok dan lusa. Setelah itu kita pun akan berpisah dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya kita sama-sama sudah maklumi bahwa bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang sangat dinanti-nanti kedatangannya sebelum dia datang. Bulan yang sangat dirindukan oleh setiap muslim yang memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan ini yang begitu besar dan berlimpah. Dia bagaikan tamu tahunan yang datang membawa beragam macam hadiah yang sangat berharga, yang tentunya kita semua berharap memperoleh bagian dari hadiah-hadiah yang berharga tersebut. Terutamanya adalah tentunya dengan ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan di bulan ini, yang disediakan pahala yang begitu besar bahkan tanpa hingga bagi seseorang yang menjalani ibadah puasanya itu dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Dalam sebagian riwayatnya disebutkan, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Dia, orang yang puasa ini, meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku. Jadi landasannya adalah karena keikhlasan. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang pahala yang tiada hingga yang dijanjikan, itu juga bisa dipahami dari lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu amal ibni Adam yudha'af lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Kan pahalanya di mana setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa, maka sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, yang maknanya di situ bahwa setelah tadi sudah disebutkan minimal 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, setelah itu Allah mengecualikan puasa. Yang puasa ini akan Allah balas, dan maksudnya adalah dengan tanpa hingga. Sudah tidak pakai lagi hitungan kelipatan yang sebagaimana disebutkan sebelumnya.
Kenapa? Di antaranya bahwa ibadah puasa ini identik dengan kesabaran. Identik dengan kesabaran. Pada puasa ada 3 macam kesabaran sekaligus. Dari mulai kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, di mana seseorang harus bersabar menjalani ibadah puasanya selama 1 bulan penuh. Yang ini berbeda dengan puasa-puasa yang lainnya, yang mana 1 bulan penuh itu harus berturut-turut setiap hari. Tidak seperti mungkin puasa Senin Kamis, yang itu Senin terus nanti loncat Kamis. Ya, atau paling banternya yang paling banyak yang berturut-turut itu ada 3 hari dalam setiap bulan. Apakah itu terutama di situ 3 hari setiap bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid, 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya. Selebihnya di sana bisa dilakukan ya dengan terpisah-pisah. Termasuk di sana ada puasa 3 hari dalam setiap bulan yang itu tidak dipatok dengan Ayyamul Bid. Jadi bebas, orang mau puasa 3 hari dalam setiap bulan, mau hari yang mana saja. Jadi intinya di situ bersabar dalam 1 bulan penuh setiap hari, di mana setiap harinya juga di situ seseorang harus bertahan dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Dari rasa laparnya, dahaganya, maksudnya dari hal-hal yang membatalkan. Jadi sabar di atas ketaatan kepada Allah yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah sabar dalam arti menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Sabar dari bermaksiat. Dan itulah salah satu di antara hakikat puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah puasa, di akhir ayatnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu mana asalnya adalah menjauh dan meninggalkan dari apa saja yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa itu dari kata ittaqa yattaqi, ya, yang masdar asalnya adalah ittiqaan, tapi kemudian istim masdarnya namanya takwa. Ittaqwa itu artinya menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kita di situ maksudnya menghindari maksiat, yang mana maksiat itu berpotensi untuk menyeret kita ke dalam api neraka, dan kita tidak mau tentunya. Kita harus menghindarinya. Nah, puasa tujuannya itu. Jadi hakikat puasa adalah untuk mencapai predikat ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara meninggalkan maksiat. Sehingga di situ ketika seseorang berpuasa tapi tidak juga mau meninggalkan maksiat, ini jelas ya puasa yang dianggap hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Dan Allah tidak butuh dengan puasa yang model seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla, dalam sebagian lafaz tambahannya wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum meninggalkan perkataan dusta, perbuatan kedustaan, dan melakukan tidak kebodohan ini maknanya semua perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang punya akal sehat. Ya, maka itu bisa global ya. Jadi semua perbuatan maksiat, terutama maksiat yang memang nampak zahir, orang yang punya akal sehat nggak mungkin dia akan melaksanakannya atau mengerjakannya atau melanggarnya. Bila seseorang masih tetap berbuat dosa-dosa tadi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh puasa seseorang yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minumnya saja, atau sekedar menahan
lapar dan dahaga saja. Dan juga di situ di antara hal yang paling didambakan dari seseorang muslim, apa sebenarnya di situ yang paling diharapkan oleh setiap muslim dari Allah Azza wa Jal? Ya, selain daripada surga tentunya, dan bahkan sebelum daripada mengharap surga itu, hal yang paling diharapkan dari seorang mukmin, yang diharapkan oleh seorang mukmin dari Allah Azza wa Jalla adalah ampunannya, maghfirahnya. Karena kita dapati dalam Al-Quran, Allah selalu banyak menggandengkan antara ampunan dengan surga. Kenapa? Karena kalau sudah diampuni dosa-dosanya, udah otomatis, ya. Jadi udah otomatis dia bakal masuk surga ketika sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Disebutkan di situ terlebih dahulu apa? Ampunan. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Ini bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah. Baru kemudian wa jannatin, dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Wa iddatil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah itu kemudian Allah sebutkan ya tentang sifat-sifat orang-orang bertakwa tersebut, hingga akhirnya Allah pun mengatakan ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannat. Jadi diulang lagi di situ, kita dapati mereka itu orang-orang yang punya sifat ketakwaan tadi itu akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka dan juga akan mendapatkan surga. Wa jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kita dapati di situ bahwa ampunan Allah itu di antara yang paling diharapkan di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan semata-mata mengharap pahala Allah, ini intinya di situ ada pada keikhlasan. Barulah setelah itu ada balasannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, maka dari itu khusus terkait dengan ini, harapan pengampunan dari Allah jangan sampai terlewat, jangan sampai terluput dari kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang didoakan kerugian oleh Nabi SAW gara-gara kita melewatkan Ramadan tanpa ada mendapat ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 3 golongan yang disebut merugi, salah satunya di situ Nabi SAW mengatakan waragima anfu rajulin, sungguh merugi seseorang dakhala alaihi Ramadan datang menjumpainya, suman salakha, kemudian Ramadan pergi, walam yukfar lahu, tapi dia tidak mendapat ampunan. Artinya bahwa ampunan Allah di saat bulan Ramadan ini itu yang paling diantara yang didambakan, karena udah otomatis sekali lagi ketika sudah diampuni dosanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama bagi para pelaku dosa besar, itu dia akan melalui proses adab terlebih dahulu. Dan itu kan siapa yang mau kan gitu ya. Kalau kita mukmin yang baik, tentunya walaupun itu disebut adab tersebut sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosanya sebelum dia masuk surga, tapi kan masalahnya berapa lama tuh bakal dalam neraka?
ya kan? Diazab, ya kan? Sementara kita tahu azab yang paling ringan saja di situ, api neraka itu apa, seseorang diletakkan ya istilahnya di situ di atas api ya, di kakinya, maka itu akan menggelegak ya, mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Jadi kalau kita membayangkan dari sisi azabnya, tentu kita tidak mau. Kita pengennya dapat ampunan, selesai langsung masuk surga. Kan begitu. Ya, jadi jangan kita kemudian nggak apa-apalah, diadab dulu juga gitu, misalnya. Nah, ini bukan mukmin yang punya himmah yang tinggi tentunya. Ini mukmin yang lemah berarti. Harus menjadi mukmin yang kuat, karena mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Nah, para ikhwah semuanya, ini baru mukaddimah. Jadi intinya di situ bahwa kita mungkin hari-hari yang lalu ini harus introspeksi kan gitu ya. Muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Wazinu qabla an tuzanu. Jadi hisablah, perhitungkanlah, introspeksilah sebelum kamu nanti dihisab di hari akhir. Kalau kita mendapati banyak kebaikan yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lalu di bulan Ramadan ini, maka bersyukurlah kepada Allah, karena itu semata-mata merupakan taufik dari Allah. Tapi jika mendapati bahwa kita itu masih banyak kelalaian, kekurangan, maka janganlah berputus asa, mumpung masih ada sisa waktu, karena bisa jadi sebagaimana dalam riwayat, sebagian riwayat di situ menyebutkan bisa jadi Lailatul Qadar itu datang di akhir malam dari bulan Ramadan. Hanya Allah yang tahu. Mungkin ada yang berpikir tadi malam sudah Lailatul Qadar malam 27, sebagaimana datang dalam riwayat Ubay bin Ka'ab. Atau mungkin ada yang mengatakan, oh udah malam 21, udah lewat Lailatul Qadar. Hanya Allah yang tahu. Maka di situ tidak ada kata putus asa. Ya, di sisa hari ini ya masih ada malam ini, nanti kemudian malam berikutnya dan malam berikutnya lagi, atau ya paling tidak minimal kita masih ada 2 malam yang kita jumpai, malam ini dan malam besok. Itu kalau misalnya hari Selasanya itu merupakan Ramadan terakhir. Ya, dan malam Rebonya udah dianggap Id ya misalnya. Jadi masih ada sisa waktu. Ya. Jadi sebelum kita kemudian benar-benar menyesal, ya, manfaatkan sisa waktu yang ada, digenjot lagi semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Sebagaimana yang Nabi SAW pesankan ya di situ ya. Jadi ihris ala ma yanfa'uk. Udah semangat aja terus, bekerja keras, berusaha ya untuk di situ mengerjakan apapun yang bisa bermanfaat buat dirimu, khususnya buat di akhirat nanti. Wala ta'jiz. Jadi jangan merasa putus asa, jangan merasa lemah. Ya. Jangan mundur sebelum betul-betul ya berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Ya, ibaratnya itu inilah lahadzat akhirah, inilah detik-detik akhir kita sebelum berpisah dengan bulan Ramadan. Ya, disitulah penentuannya. Ya, hari-hari terakhir inilah penentuannya. Dan kita harus membuktikan ya kepada bulan Ramadan bahwa kita menjadi pelayan yang terbaik buat Ramadan ini. Ya, karena Ramadan itu ibarat tamu kan gitu. Kita ya, apalagi kita sudah disiapkan hadiah ke dia. Oh, tentunya kita harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin hingga detik-detik terakhirnya. Hingga tamu kita itu, tamu yang mulia ini pergi. Baik, setelah itu kemudian sebagaimana kita tahu bahwa pasti ada perjumpaan itu, akan ada perpisahan. Sudah keniscayaan dalam setiap tahunnya begitu. Sunatullah Azza wa Jalla akan berlaku.
Walaupun kita tahu ada di antara para salaf yang mereka pengennya itu semua dalam setahun ini semuanya Ramadan semua. Tapi itu nggak mungkin. Ya. Sunnatullah sudah berlaku bahwa Allah menjadikan ya bulan-bulan dalam setahun itu 12 bulan. Dan Ramadan hanya satu dari 12 bulan itu. Maka di situ satu keniscayaan setelah berjumpa pasti akan ada perpisahan. Nah, di saat kita mau berpisah ini kita harus ingat. Pertama di situ bahwa kita tetap harus punya harapan bisa bertemu kembali dengan bulan ini di tahun mendatang. Harus punya semangat dan harus punya harapan yang besar. Ya, walaupun memang di situ semuanya tetap diserahkan kepada Allah karena ajal tidak ada yang tahu. Ya, jadi tetap di situ harus ada harapan. Tapi juga kita pun di situ tetap harus punya rasa takut juga, khawatir jangan-jangan kita nggak ketemu lagi dengan bulan Ramadan ini. Maka di saat itulah seseorang harus mempersiapkan diri. Apa yang harus dilakukannya setelah bulan Ramadan pergi ini nanti? Karena Allah ya, yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga sama dengan yang kita sembah di bulan-bulan lainnya. Jadi artinya bahwa dalam tugas dan kewajiban kita beribadah kepada Allah itu tidak berhenti ketika Ramadan berakhir. Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang notabene beliau sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, tapi Allah tetap perintahkan kepada beliau wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Dan ibadahilah dan sembahlah Rabbmu, Tuhanmu, wahai Rasul, wahai Muhammad, hatta yatiyakal yaqin. Hatta ya'tiyaka al-yakin, sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin. Yang ditafsirkan di situ adalah al-maut, sampai datangnya ajal, kematian. Jadi yang namanya ibadah itu nggak ada kata berhenti. Ya, dengan berhentinya bulan Ramadan berhenti ibadah. Yang membuat kita berhenti dari beribadah itu hanyalah ajal, hanyalah kematian. Maka dari itu harapannya bahwa kita tetap meneruskan dan melanjutkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tren ibadah ini harus dijaga, harus kita lanjutkan dengan sekuat kemampuan yang kita bisa, walaupun dengan sesuatu yang kelihatannya kecil-kecil. Jadi kalau misalnya di bulan Ramadan ini memang sudah pantas kan gitu ya, karena semangat ibadah telah dibuat begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintunya itu dibikin terlebar, dibuka lebar oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana di antaranya kan di situ setan-setan dibelenggu, ya kan? Nah, ketika Ramadan berakhir berarti belenggunya itu bakal dilepas lagi tuh. Berarti kita akan menemui banyak rintangan lagi di situ. Di samping hawa nafsu kita yang sudah mulai semakin mungkin membara lagi kan gitu ya. Ditambah dengan di situ setan yang semakin bebas lagi. Bebas dari belenggu. Semakin leluasa. Maka ini ada musuh internal dan ada musuh eksternal, dan setan itu sebagaimana kita tahu ada dua golongan ya, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, terutama di situ yang dari bangsa jin yang nggak kelihatan ini, ya kan? Karena setiap orang itu ada korinnya, ya, dari bangsa jin, di mana mereka selalu mengajak kepada keburukan.
Ya, kecuali di situ qorinya Nabi SAW yang ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga ya tidaklah mengajak kecuali kepada yang baik. Nah, jadi ini tantangan buat kita nanti ke depan. Jadi ingat-ingat pertama tadi bahwa tidak ada kata berhenti dari beribadah dengan berhentinya Ramadan. Yang menghentikan kita beribadah adalah kematian ataupun ajal. Maka kita dituntut untuk istiqomah dalam mengerjakan ketaatan ini. Jadi kalau yang sudah biasa baca Quran, nanti kemarin ya selama Ramadan ini kita rajin ya, artinya banyak kesempatan kita membaca Quran dengan dorongan memang luar biasa dari jiwa kita sendiri ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak sekali faktor-faktor memang penguatnya. Maka ketika Ramadan berakhir, teruskan, lanjutkan. Ya. Tetap sempatkan berikan waktu untuk Al-Quran. Agar Al-Quran ini benar-benar menjadi pendamping kita saat kematian kita, sampai dengan hari akhir nanti dia akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Teruskan. Ya. Jangan sampai di situ kemudian begitu Ramadan berhenti baca Quran. Ya. 5 menit aja nggak bisa untuk menyempatkan waktu. Misalnya ini contoh aja, itu yang paling minimalnya ya. Kalau kita di situ paling tidak, misalnya habis subuh, duduklah sebentar begitu kan, setelah berzikir, bacalah Al-Quran, ya. Paling tidak di situ, kalau lagi agak males ya 1 halaman misalnya gitu ya, itu saja sudah luar biasa. Syukur-syukur dia bisa sampai dengan waktu syuruk tiba. Ya. Itu bisa kurang lebih 1 jam atau 45 menit. Itu bisa, kalau bacanya lancar, selesai itu 1 juz. 1 juz 20 halaman. Itu setiap huruf daripada Al-Quran ini kan dianggap kebaikan yang akan dibalas 10 kali lipat, kata Nabi SAW kan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, dari kitabullah, maka dicatatkan untuknya 1 kebaikan yang akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Nabi SAW. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf juga. Sehingga kalau orang baca alif lam mim itu berarti dia sudah baca 3 huruf. Kalau misalkan di situ 1 halaman mushaf Al-Quran yang baris 15 baris, katakan misalnya ada 500 saja, 500 huruf. Berarti kita berapa di situ sudah dapat kebaikan? 500 kali 10, 5.000. Butuh waktu berapa sih? Kalau bacanya pelan-pelan ya gitu ya, lambat misalnya, itu katakan 5 menit lah. 5 menit dapat 5.000. Artinya apa? Tidak ada yang namanya merugi ya kita bersama Al-Quran. Jadi teruskan di situ baca Quran ini sampai kita diberi stempel sebagai ahlul Quran. Karena kata Nabi SAW bahwa ahlul Quran itu adalah ahlullah wa khassatuhu. Jadi ahlul Quran itu adalah ahlullah, golongannya Allah dan orang-orang spesialnya Allah, orang-orang istimewanya. Maka kita semuanya pengen ya menjadi orang yang dispesialkan kan gitu. Kan kadang ada orang pengennya dispesialkan oleh orang ya. Nah itu caranya gimana kita supaya bisa dispesialkan oleh Allah?
yaitu dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Ya, baik itu membacanya, menghafalnya, memahami makna-maknanya, ya, atau mentadaburinya, dan tentunya yang lebih jauh daripada itu adalah mengamalkannya. Ya, itulah akan menjadi seorang yang ahlul Quran yang sejati, ya, ketika seseorang sudah sampai seperti itu, bisa sampai mengamalkan Al-Quran, ya, itu sangat luar biasa. Karena memang tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah untuk memberikan petunjuk hidayah buat diamalkan oleh manusia. Kemudian juga seperti misalnya apalagi yang bisa kita istiqomahkan, seperti puasa yang setelah Ramadan ini berakhir, maka di sana masih ada puasa-puasa yang lain yang bisa kita amalkan. Ya, tentunya sesuai dengan apa juga yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu sudah selesai dari satu urusan, maka bersiaplah di situ untuk mengerjakan urusan yang berikutnya. Maksudnya di situ, ketika kita selesai dari satu ibadah puasa Ramadan selesai, siap-siap untuk mengerjakan yang berikutnya. Ya, kita akan dinanti, ya, oleh ibadah yang berikutnya, termasuk puasa yang sunnah. Ya, yang begitu selesai Ramadan akan ada puasa sunnah. Ya, di bulan Syawal 6 hari kita dianjurkan berpuasa di bulan Syawal. Ya, boleh berturut-turut, boleh di situ terpisah-pisah. Dan kita lihat di situ balasannya sangat besar. Nabi SAW mengatakan di situ, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasyamid dahr, atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, lalu dia iringi setelah itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia itu, atau dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Puasa selama sepanjang tahun. Karena kan kita dapati bahwa kita dilarang puasa setiap hari, ya, sepanjang tahun. Ya, walaupun misalnya diselang oleh tidak puasa karena hari Id, hari raya misalnya. Kita nggak boleh, ya, puasa sepanjang tahun, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kita bisa mendapatkan pahala, ya, puasa sepanjang tahun kalau kita mengiringi puasa Ramadan ini dengan 6 hari di bulan Syawal. Atau kalau tidak di situ, di sana masih ada juga apabila kita pengen dapatkan puasa, ya, sepanjang tahun, pahala puasa sepanjang tahun, yaitu dengan berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Karena kita kan sudah tahu kaidahnya, minimal satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi satu kebaikan setara dengan 10. Satu hari puasa setara dengan 10 hari. Jadi kalau orang puasa 3 hari dalam 1 bulan, sama saja dia puasa 1 bulan penuh. Dan kalau itu terus dia lakukan setiap bulannya, maka berarti sama saja dia berpuasa sepanjang tahun. Senilai dengan puasa sepanjang tahun. Ya. Puasa 1 hari saja yang dikerjakan oleh seseorang, jika itu diniatkan di jalan Allah dan karena Allah, itu akan bisa menjauhkan seseorang dari api neraka, ya, selama 40 tahun atau 70 tahun. 40 tahun ya tepatnya, arba'ina kharifa. 1 hari aja puasa, bila dia niatkan karena Allah, di jalan Allah, maka itu akan bisa menjauhkan dia dari api neraka selama 40 tahun lamanya. Ini luar biasa. Jadi kita lanjutkan itu semampu kita. Mau puasa Senin Kamis, kalau kita puasa Senin Kamis, berarti kita sudah otomatis tuh. Jadi karena Senin Kamis itu dalam 1 bulan itu kan ada paling tidak 8 hari, ya, gitu totalnya. Ya, itu sudah melampaui dari target istilahnya puasa nilai puasa sepanjang tahun. Kemudian sedekah selain puasa misalnya. Kita mungkin selama Ramadan ini, masya Allah, ya, hati kita diluluhkan, dilunakkan untuk bisa bersedekah. Apapun itu. Sedekah yang kita berikan, baik itu dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, ya,
Bisa kita memberi makan kepada orang yang berpuasa yang kita tahu pahalanya sangat juga luar biasa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un." Barang siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, maka baginya di situ pahala seperti orang yang berpuasa. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang puasa. Hanya saja di situ tidak akan dikurangi pahala orang yang puasa tadi itu. Ya. Kita lanjutkan. Terutama di situ dianjurkan, diantaranya di situ ada anjuran bersedekah di pagi hari. Karena ketika seseorang pagi hari tiba dan dia bersedekah, di situ akan ada malaikat yang mendoakannya. Akan mendoakan, diantaranya doanya di situ adalah dengan memberikan balasan yang semisal dari apa yang dia akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikannya dari sedekahnya. Ya, itu kan istilahnya keutamaan-keutamaan, ya. Apalagi sedekah ini ketika seseorang mengeluarkannya di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, pahalanya 700 kali lipat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Perumpamaan di situ orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji, dan di sini biji yang dimaksud adalah biji kurma. Ya, karena di situ Allah banyak memberikan permisalan, ya, tentang keimanan, juga diibaratkan dengan pohon kurma. Nah, ini juga sama. Seperti seseorang menanam satu biji, lalu dari satu biji itu kemudian tumbuh, ya, pohon, dan dari pohon itu kemudian, ya, keluar 7 mayang. Setiap mayangnya ada 100 buah, 100 biji buah kurma. Artinya di situ satu biji akan menghasilkan 700 kali lipat. Itulah balasan yang akan Allah berikan untuk sedekah dan juga, ya, infak di jalan Allah yang dikeluarkan oleh seseorang. Apalagi di situ banyak. Jangan pikir di situ bahwa kebaikan itu sedikit. Pintu kebaikan itu banyak sekali. Dan bahkan setiap kebaikan itu dianggap sebagai sedekah, walaupun tidak harus dalam bentuk harta. Ya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Bahkan di situ setiap satu senyuman yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya, ya, ibtisamu kali akhika sedekah. Senyumanmu kepada saudaramu itulah sedekah. Ya, kullu tasbihatin, ya. Jadi setiap tasbih adalah sedekah. Kullu tahmidatin sedekah, setiap tahmid bacaan alhamdulillah sedekah. Kullu takbiratin sedekah, setiap takbir sedekah. Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar sedekah. Semuanya sedekah banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ telah membuka pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali buat kita. Allah jadikan kebaikan-kebaikan itu banyak, bervariasi, agar setiap orang bisa, ya, mengerjakan mana yang dia mampu. Tidak ada lagi alasan, oh, saya nggak bisa berbuat kebaikan. Subhanallah. Ya, jadi kalau orang ada yang bilang begitu, ini orang malas namanya. Jadi kebaikan itu banyak. Makanya situ setiap orang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang berbeda-beda untuk setiap ibadah dan ketaatan-ketaatan itu. Ada orang yang memang di situ masya Allah dalam masalah puasanya luar biasa, rajin puasanya. Bahkan dia bisa puasa Daud, ya gitu, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Itu merupakan puncak yang paling, ya, dibolehkan, yang paling afdol dari puasa yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba. Karena sekali lagi Nabi melarang berpuasa sepanjang tahun. Ya, jadi maksimal yang boleh dikerjakan oleh seseorang adalah puasa Daud, dan itu yang paling utama.
Begitu pula di situ ada orang yang memang diberikan oleh Allah kelebihan dalam masalah berinfak, bersedekah. Ada orang di situ yang diberikan oleh Allah ya kemampuan dalam khususnya di situ ibadah sholatnya. Sholat sunnah dia nggak pernah tinggal, termasuk sholat malamnya. Setelah Ramadan berakhir, ya dia tetap di situ, lanjutkan puasa sholat malamnya. Ada orang yang diberikan kemampuan ini, kemampuan itu, dan ada orang yang diberikan kemampuan yang banyak. Jadi kalau istilahnya dalam hal keahlian itu orang bilang multi talented gitu. Dan kita dapati di umat ini contoh yang dahulu di masa sahabat yang multi talenta ya dalam hal ibadah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai dia itu akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Jadi istilahnya ada pintu puasa, ya, ada pintu khusus sholat, ada pintu khusus sedekah ataupun infak. Jadi setiap orang nanti akan dipanggil sesuai dengan di situ spesialisnya dia apa. Dari pintu itu dia akan dipanggil. Tapi ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu. Dan kita sudah tahu kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar ngacung, saya. Ya, siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar bilang saya. Dan begitu. Ini Abu Bakar selalu ngacung aja terus semuanya. Ini makanya itu contoh ya istilahnya. Nah makanya kita dapati bahwa mungkin tadi itu, jadi kita memang masing-masing sekali lagi punya keistimewaan sendiri-sendiri dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi intinya keistiqomahan itulah yang patut dijaga, karena ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin, yang kontinu walaupun itu sedikit. Dan ini mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini karena waktu sudah masuk untuk berbuka. Maka saya akhiri perjumpaan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.